Engkau yang terbaik, Engkau yang sempurna Tuhan. Engkau yang tidak bercacat bercelah. Keadilan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Engkau yang memampukan kami melakukan segala perkara yang sesuai dengan kerinduan-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kami telinga seorang hamba Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Bilangan. Bilangan 16. Saya bacakan Bilangan 16, ayat yang pertama. Korah bin Yitsar bin Kehat bin Lewi beserta Datan, Abiram, anak-anak Eliab, On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa, Harun, dan berkata kepada keduanya, sekarang cukup itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Hal-hal seperti ketidakpercayaan, hal-hal pemberontakan ternyata sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Banyak gembala-gembala Rekom yang merasa sedih beberapa tahun yang lalu ketika ada anak-anaknya berkata demikian. Kami juga dengar suara Tuhan kok. Kami juga kenal Tuhan kami kok. Lalu kenapa kamu ngatur-ngatur saya? Kenapa kamu pimpin saya? Kenapa kamu mengusik bahkan kehidupan pribadi saya? Kenapa engkau mengarahkan saya? Saya bisa dengar suara Tuhan sendiri kok. Hal-hal seperti itu terjadi hampir di kebanyakan gereja. Lalu mengapa ada demikian? Mereka adalah orang-orang sebagian Lewi yang tadinya dipisahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, yang tadinya dipisah untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang tadinya dipisahkan untuk benar-benar melayani kegiatan-kegiatan Tuhan. Seharusnya mereka bersyukur kata Musa, tetapi mereka tidak puas. Mereka ingin menjadi imam. Mereka ingin mengatur sendiri. Mereka tidak mau diatur, mereka ingin mengatur sendiri. Sebelum saya lanjut, mungkin bisa ada mic, mungkin belum terlalu putus-putus dan cukup mengganggu. Sambil saya bercerita lebih lanjut. Nah, ini sudah ada sejak zaman dahulu ternyata. Dan ketika mereka, terima kasih. Dan ketika mereka menuntut Musa untuk betul-betul tidak mengatur mereka lagi, mereka mempertanyakan kepemimpinan Musa, lalu apa yang terjadi? Musa begitu marah. Musa menghadap kepada Tuhan, Tuhan, kau lihat, mereka mempertanyakan aku. Mereka betul-betul tidak mengerti hati-Mu Tuhan. Dan Anda bisa lihat di sana di Bilangan 16. Kita baca, kita lompat. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau mereka Harun pada esok hari
Baiklah, kamu masing-masing membawa pembarahannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbarahan ke hadapan Tuhan 250 pebaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa pembaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di tempat pintu kekemahan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Ada sesuatu yang menarik. Korah menganggap dirinya mengenal Tuhan. Korah menganggap dirinya juga dipakai Tuhan. Korah menganggap dirinya adalah imam. Oleh karena itu Korah mempertanyakan kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka menganggap Musa dan Harun ini sombong. Mereka menganggap Musa dan Harun ini benar-benar keterlaluan. Mengapa mereka mengatur-ngatur hidup orang-orang Israel? Sedangkan orang-orang Israel ini orang-orang yang kenal Tuhan. Umat kudusnya Tuhan, umat pilihannya Tuhan. Kenapa demikian? Dan mereka memberanikan diri bermufakat yang jahat untuk menghancurkan Musa dan Harun. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Musa dan Harun tidak mencari pembelaan di antara umat Israel. Musa dan Harun tidak melakukan mimbar debat kusir, debat teologia, dan debat-debat yang lain. Tapi Musa dan Harun menyerahkan perkara ini di hadapan Tuhan semesta alam. Kita lihat betapa Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Musa dan Harun punya hati yang luar biasa hancur di hadapan Tuhan. Hancur dalam tanda kutip, hati yang benar-benar tidak menginginkan keuntungan dari umat Israel. Ini terbukti ketika mereka bersujud di hadapan Tuhan, ketika Tuhan mau menghancurkan seluruh orang-orang yang mempertanyakan kepemimpinan Musa dan Harun. Karena Musa dan Harun waktu itu representatifnya Tuhan. Dan ini luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Tuhan akhirnya melakukan sebuah keputusan untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang tadinya ngaku-ngaku dekat dengan Tuhan, yang tadinya ngaku-ngaku kenal dengan Tuhan. Tuhan mau membuat keputusan, aku akan melenyapkan mereka, aku akan memusnahkan mereka. Tapi respon hati Musa dan Harun adalah respon hati yang luar biasa. Musa dan Harun melakukan sebuah respon, yaitu mereka bersujud di hadapan Tuhan, meminta pengampunan sama Tuhan. Ini hati yang luar biasa. Mohon maaf, terganggu ya. Mungkin bisa kelak dipersiapkan lebih baik, baterai dan semuanya, karena ini pekerjaan Tuhan juga. Terima kasih. Musa dan Harun. Lalu ada sesuatu yang luar biasa dari ini. Mereka meminta agar Tuhan tidak murka terhadap segenap perkumpulan ini. Ada sesuatu hati yang berbeda yang dimiliki oleh Musa dan Harun ketimbang Korah. Korah menggunakan pengaruhnya, menggunakan kepandaiannya berkata-kata, melakukan sebuah terobosan-terobosan politik pada waktu itu untuk mempengaruhi umat Tuhan untuk mempertanyakan Musa dan Harun.
Berapa banyak hari-hari ini kita memiliki roh-roh Korah. Bukan Korah-Korah ya. Korah itu adalah roh-roh yang suka mempertanyakan segala sesuatu. Mereka selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau, lebih manis. Padahal mereka tidak tahu banyak rumput beracun di tengah rumput-rumput yang hijau. Mereka merasa bahwa kalau makan rumput di sini ini makanannya adalah ya begitu-begitu saja. Gak ada fun-funnya. Semuanya firman Tuhan, semuanya firman Tuhan. Sesekali bukan firman Tuhan ya kan. Sesekali 24 jam mungkin cerita tentang penglihatan. Terbang seperti Superman lalu melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tiba-tiba ada raksasa 3 meter. Kami butuh dongeng, kami butuh cerita. Dan itu fantastik dan itu luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari Musa dan Harun. Tuhan memilih orang yang layak dipilih. Musa dan Harun bukanlah orang-orang yang pandai. Musa dan Harun adalah orang-orang yang lemah menurut dunia. Tetapi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena sesungguhnya Tuhan melihat manusia itu bukan dari cakap lidahnya, kepandaiannya, tetapi dari hatinya yang paling dalam. Mari kita lompat di dalam ayat 1 Korintus. 1 Korintus 1 ayat 18. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, pemberitaan tentang salib ini adalah kebodohan bagi manusia yang akan binasa. Tetapi bagi yang kita diselamatkan adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena Tuhan dalam hikmatnya tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saya lompat, ada sesuatu yang menarik. Banyak orang yang salah menggunakan ayat. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Dari Allah lebih kuat daripada manusia. 27 ini ayat favorit. Ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kata bodoh di sini bukan betul-betul bodoh. Dan seringkali orang memasang status-status itu ketika melakukan hal-hal yang bodoh. Habis berbuat dosa, buat status itu. Sebab apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih oleh Allah. Ketika nilainya dapat F, ketika nilainya dapat D, mengasihani diri. Ini ayat favorit. Padahal yang dimaksud bodoh seperti ini bodoh karena meninggalkan semua kenikmatan dunia dan memilih jalan Allah. Jadi bukan bodoh dalam arti IQ super jongkok, bebal, bukan itu. Tetapi ayat ini sering dianiaya, dipakai di status-status untuk apa? Untuk membenarkan tindakan kita. Contoh. Kita waktu kuliah dapat D karena tidak belajar sama sekali. Karena hobinya berpergian. Lalu ketika dapat D mengasihani diri. Lalu berusaha untuk menghibur diri dengan cara Tuhan punya rencana yang lebih baik. Rencana dari Hong Kong. Ini manusia hidup karena salah. Kita tidak bisa merohanikan kesalahan kita. Salah ya salah, benar ya benar. Tetapi orang benar yang disalahkan itu wajib menggunakan status seperti ini. Apa yang dianggap dunia bodoh tetapi dipilih Allah untuk mempermalukan hikmat orang-orang yang paling berhikmat sekalipun. Jadi dalam pengertian bodoh di sini bukan orang-orang yang betul-betul bodoh. Tetapi orang-orang yang sudah memilih jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu indah loh.
Tapi bagi banyak orang gak terselami. Manusia ini manusia lama kita ini punya natur, sifat dosa. Sebelum kita dilahirkan kembali, sifat dosa itu gak akan hilang. Percaya sama kebenaran firman Tuhan. Walaupun kau sudah menjadi pemimpin rohani, mungkin mohon maaf ya, pemimpin tari-tarian, mungkin pemimpin flag, mungkin pemimpin worship leader, tetapi kalau kamu belum dilahirkan kembali, kamu akan masih memiliki sifat dosa atau natur dari dosa. Ujung-ujungnya kamu akan kembali ke habitatmu yang lama. Yang pelacur akan kembali ke pelacur. Yang orang gak baik akan jadi gak baik. Kita bisa membungkusnya rapi untuk aku kan melayani di marketplace. Ya enggak apa-apa lah. Tipu-tipu itu enggak apa-apa lah. Yang penting apa? Yang penting aku itu mau jadi terang. Lihat firman Tuhan dibungkus sedemikian rupa untuk dibuat jajanan di depan umum. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan loh. Tetapi untuk ambisi pribadi. Dan ini mengerikan sekali. Kita merasa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran. Ini mengerikan sekali. Kata dibenarkan artinya kamu dibuat benar. Yang tadinya salah dibuat benar. Yang tadinya kamu benar-benar penuh dengan kesalahan. Kesalahanmu tidak diingat-ingat lagi. Tapi kamu dibimbing di dalam kebenaran. Kata dibenarkan sangat tidak masuk akal. Apabila kamu tetap tinggal di dalam dosa terus menerus dibenarkan. Tinggal di dalam dosa dibenarkan. Tanpa ada sifat natur dosa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hati-hati. Kita ini orang-orang yang dibenarkan. Yang tadinya berbuat dosa rela dipimpin kepada kebenaran. Yang tadinya playboy cap kabel sekarang menjadi playboynya Tuhan. Memenangkan orang-orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan di sini di ayat 22 ya. 22. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Siapa yang suka tanda? Aku ingin tahu dia jodohku atau tidak. Aku minta tanda. Yahudi. Ya kan? Yahudi kamu. Yahudi. Ya kan? Aku minta tanda Tuhan. Aku minta tanda. Pokoknya kalau dia telepon aku jam 12 malam lebih 5 detik. Maka dia adalah jodohku. Ini tanda Tuhan. Sampai kamu beranak cucu gak bakal digenapi tanda itu. Orang Yunani mencari hikmat. Dalam arti, dalam bahasa aslinya pengetahuan. Ya kan? Dikit-dikit pengetahuan. Dikit-dikit pengetahuan. Ayo yuk diskusi firman yuk. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ayo kita diskusi yuk. Sukanya debat. Loh, orang Yunani itu suka debat. Pintar-pintar mereka. Debat. Oh bahasa aslinya artinya ini. Oh enggak. Ini artinya ini. Yang benar kayak gini. Orang-orang seperti itu. Orang-orang Yunani. Kita bilang sama teman-teman kita yang sukanya berdebat. Orang Yunani kesasar. Ya enggak? Tapi di sini, tetapi kami bukan jago debat. Luar biasa kan Korintus ini. Tapi kami ini juga tidak bisa memberikan tanda. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Inti daripada kekristenan adalah Kristus yang disalibkan. Karena ada Kristus lain yang tidak disalibkan.
Ada Kristus lain yang tidak menyelamatkan dosa umat manusia. Ada Tuhan-Tuhan lain, ada Kristus imajinasi kita yang membuat dosa kita dinina-bobokkan dan berkata bahwa apa yang kita lakukan ini akan dibenarkan oleh Tuhan. Hati-hati, jangan main-main. Kata dibenarkan artinya dosamu yang lama diampuni, tapi kamu mau dipimpin kepada kebenaran. Saya garis bawahi ya. Mau dipimpin kepada kebenaran. Tapi berapa banyak orang tidak mau dipimpin di dalam kebenaran. Mereka masih hidup di dalam dosa-dosanya. Mereka bukan ciptaan baru. Barang siapa ciptaan yang baru, yang lama sesungguhnya sudah tidak ada. Yang ada adalah masa depan bersama Tuhan Yesus. Jikalau engkau mau diperbarui. Loh, banyak orang gak bisa menerima kelemahan mereka. Kalau diungkit kelemahannya, tantrum. Kalau diungkit kelemahannya, mengasihani diri. 1 tahun gak kelar-kelar. Aku memang bodoh, terus cari ayat Korintus. Gak belajar lagi, sebab apa yang bodoh bagi dunia. Oh, aku dipilih untuk memaklukkan. Bodoh ya bodoh. Bodoh ya belajar. Dulu saya bodoh. Saya tidak mengerti manajemen, saya belajar. Saya dulu bodoh, tidak mengerti teologi ya belajar. Tidak bisa jadi baper, bawa perasaan, lalu comot ayat-ayat firman Tuhan dengan gagah-gagahan pajang status untuk penghiburan palsu yang ingin kita nikmati. Itu kebiasaan buruk. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengertian bodoh di Korintus ini, orang yang bodoh karena memilih jalan Tuhan. Yang dianggap dunia itu bodoh. Wih, ayune kayak gitu, itu beautiful girl. Kok Mele single ya? Kok Mele enggak menikah ya? Berikan hidupnya buat Tuhan. Stupid, bodoh. Untung Tuhan dari surga enggak berdiri dari tahtanya. Langsung lenyapkan orang itu. Puji Tuhan ya. Tuhan di perjanjian baru ini masih rendah bagus gitu ya. Karena Tuhan di perjanjian lama bukan Tuhan yang kasar, tidak. Tetapi Tuhan yang menegakkan hukum-hukum Taurat sebelum penggenap sejati yaitu Kristus Yesus datang ke muka bumi ini. Hati-hati loh, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Akibat dosa adalah maut. Dikatakan di sini, enggak apa-apa kok. Kita akan penginjilan. Saya tidak pernah melarang Anda menggunakan media YouTube, media TikTok, media apapun untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Asal firman Tuhan itu betul-betul diberitakan. Asal firman Tuhan itu betul-betul dinyatakan. Saya tidak melarang jemaat memakai TikTok, memakai YouTube untuk memberitakan kebenaran. Tetapi kalau engkau memberitakan diri sendiri, engkau sebenarnya sedang menipu dirimu dengan berkata bahwa aku mempermuliakan nama Tuhan lewat dunia maya. Tuhan mengenal hati kita. Beberapa orang yang pernah saya tegur, mereka selalu berkata, Tuhan mengenal hatiku. Yes, Tuhan mengenal hatimu. Di dalam pikiran mereka, Tuhan akan membenarkan tindakan mereka seperti Korah. Puji Tuhan mereka gak disuruh Korah-Korah sama Tuhan. Mereka anggap tindakan mereka itu kenal sama Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tidak mau dipimpin, mereka ini memang naturnya pemberontak. Mereka tidak mau ada otoritas di atasnya yang memimpin mereka, membawa mereka kepada kebenaran. Mereka nggak mau. Mereka pada dasarnya nggak mau dipimpin. Tetapi mereka merohanikan segala sesuatu sebagai sebuah kekuatan bagi mereka untuk melakukan kebodohan mereka.
Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, 1,5 bulan. Saya terkena HNP. HNP itu sebuah sakit di tulang belakang yang terjepit di mana saya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk naik tangga itu saya sudah seperti engkong-engkong. Saya kalah sama engkong-engkong. Jadi naik itu menderita sekali. Kayak pingin nangis tapi mau nangis sama siapa? Mau tidur saya harus mengatur posisi saya agar tidur saya nyenyak. Sebab bergerak sedikit sudah sakit. Beberapa pengobatan sudah saya jalani. Minum obat sudah saya jalani, painkiller. Dari terendah sampai tertinggi nggak bisa mengobati saya. Tiba-tiba saya teringat pengalaman saya pernah lumpuh. Hampir lumpuh dulu sewaktu SMA. Saya belajar memuji Tuhan. Saya tidak bisa merekonstruksi mujizat yang pernah saya alami di waktu saya perguruan tinggi semester 1. Saya hampir lumpuh, tetapi saya dipulihkan sama Tuhan. Saya mencoba bernyanyi kembali dengan lagu waktu saya dipulihkan sewaktu perguruan tinggi semester 1. Nyanyi sampai 7 volume juga gak sembuh-sembuh. Kita tidak bisa melihat rekonstruksi ulang masa lalu. Saya kadang ketika saya di mobil ada orang menyapa saya. Pak, kok ayo kenapa di mobil terus? Ayo masuk. Dalam hati saya, kamu gak tahu apa yang saya rasakan. Saya cuma senyum, ya nanti saja. Saya enggak tahu di pikiran benak teman saya itu. Aduh sukanya di mobil ini, habis-habisin bensin. Mereka gak tahu apa yang saya alami. Tapi saya bukan tipikal orang yang suka bikin status. Aduh HNP. Terpujilah nama Tuhan, ditunjukin ke semua orang. Saya paling gak bisa seperti itu. Bagi saya punya pergumulan sama Tuhan dan saya akan selesaikan bersama dengan Tuhan. Kemarin sakit, sudah hampir sembuh, tertimpa mesin cuci. Ya kan, orang hiperaktif, jadi mau mengangkat, terpleset. Tapi tahu gak? Semalam saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok saya mau pemberitaan firman Tuhan. Sakit, susah, saya akan coba melayanimu. Saya akan benar-benar melayanimu. Saya tidak akan mau Tuhan meratapi kesakitan saya, tapi saya mau namamu dipermuliakan. Saya tidur, bangun. Saya sudah sakitnya berkurang 80%. Sudah hampir tidak sakit lagi. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga gak akan memakai kesaksian saya di branding sedemikian rupa menjadi alat kemuliaan bagi saya bukan bagi Tuhan. Bagi saya, Kristus is enough. Jikalau nama Yesus diberitakan itu pasti akan menarik banyak orang. Kalau nama saya diceritakan pasti akan menarik banyak setan. Iya kan? Kan kita ada lagu kan. Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, kan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau kita menceritakan diri kita sendiri, sesungguhnya kita akan menarik setan daripada menarik Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa petik daripada Musa dan Harun? Jikalau engkau benar di jalan Tuhan, tidak akan ada satupun yang bisa menjatuhkan engkau. Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari Musa dan Harun? Mereka punya hati yang hancur. Mereka gak punya hati yang kejam. Ketika Tuhan berkata kemuliaannya meliputi umat itu. Dan Tuhan berkata, aku akan memusnahkan umat yang memusuhi engkau.
Musa dan Harun tidak tepuk tangan. Yes, ciayo Yesus, ciayo Tuhan. Hancurkan, salibkan Tuhan. Wah yes, terima kasih Tuhan. Akhirnya mereka tahu aku ini didukung oleh Tuhan. Haleluya. Kalau reaksinya seperti itu, Tuhan mungkin akan jerumuskan Musa juga. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Mereka telungkup loh. Mereka nangis. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, sing genai bahasa Jawa ya. Mungkin kalau Musa dan Harun versi bahasa Jawa, Tuhan sing genai. Siji orang loh Tuhan, mosok kabeh dipateni. Masa semua dibunuh? Satu orang saja loh Tuhan yang buat kesalahan. Ayolah Tuhan, aku memohon pengampunanmu. Ini hati seorang pemimpin. Saya belajar banyak dari Musa dan Harun. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin ini punya hati yang kejam. Ya, ketika ada orang yang tidak sependapat dengan dia dan orang tidak sependapat itu ketimpa kemalangan, hatinya bersinar. Hatinya senang sekali. Berkata, yes, gua bilang juga apa. Lu kan, gua orang pilihan Tuhan kan. Sesungguhnya kalau kamu melakukan itu, kamu bukan orang pilihan Tuhan. Tapi ada hati yang hancur. Dan yang berikutnya, siapakah Musa dan Harun yang dianggap bodoh bagi pemimpin-pemimpin kenamaan saat itu? Musa dan Harun, Musa ini punya gangguan bicara. Istilah kerennya kalau masa sekarang, speed delay. Bisa ngomong. Harun itu juru bicara. Tapi tidak seberani Musa. Loh, mereka dua orang dengan kelemahan yang berbeda saling melengkapi dipakai untuk tujuan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam Korintus ayat ini jangan dipakai untuk orang-orang yang benar-benar bodoh, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika engkau dianggap bodoh bagi dunia ini, kamu sudah melakukan kehendak Tuhan, luar biasa. Kamu bodoh dianggap bagi dunia ini apa sih? Ketika kamu keluar dari kampus kenamaan dengan IP yang maha tinggi, maha sempurna 3,99999 karena 4 itu hanya untuk Tuhan. Kamu keluar, kamu berikan hidupmu untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan gaji gak seberapa. Orang dunia berkata, cubit kamu. Kan kita bisa jadi berkat di marketplace. Kita bisa jadi berkat. Iya memang kalau panggilannya di marketplace kita bisa jadi berkat di sana. Kalau enggak di panggilannya di marketplace ya enggak jadi berkat di sana. Kamu bodoh kamu. Enggak apa-apa. Orang-orang yang dianggap bodoh. Kamu dicintai Tuhan. Kamu adalah pria yang tampan. Langka sih, langka. Kamu adalah pria yang tampan. Yang saking tampannya kamu dikejar banyak gadis-gadis cantik. Tapi kamu berikan hidupmu untuk Tuhan. Bahkan kamu gak mikirin pacaran. Bahkan kamu mungkin tidak mau menikah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bodoh kamu. Kenapa ya gak mau nikah? G paling, G ini. Kamu dikatain, kamu difitnah yang jahat. G pasti ini G, gak mungkin orang setampan itu tidak menikah, gak mungkin itu, pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Ini ayat wajib diterapkan di dadamu. Apa yang dibodoh dianggap bagi dunia ini, dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Mungkin kau perempuan-perempuan, Tuhan taruh sesuatu di hatimu. Kamu mau melayani Tuhan seumur hidupmu. Kamu perempuan yang cantik. Ketika kamu memilih pasangan itu banyak orang yang mau ngantri mungkin berjajar. Tanpa diskon. Tanpa potongan. Biasanya orang ngantri berjajar itu kalau ada potongan kan. Iya kan, cashback 50%. Beli 2 dapat gratis 1. Tapi enggak. Kamu benar-benar mau berikan hidupmu buat Tuhan. Lalu dunia ngatain kamu. Ada apa ya gak mau nikah? Pernah luka ini paling. Jangan-jangan lesbi. Kenapa ya gak mau menikah? Jangan-jangan, aku tahu.
Mungkin ini tidak mau menikah karena apa? Tidak laku. Oh, aku tahu. Ini tidak mau menikah karena apa? Ya karena ya tidak mau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cuekin. Hidupmu tergantung pada Tuhan. Tujuan hidup di buka bumi ini bukan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu alat kemuliaan Tuhan. Ya kan? Karena salah satu alat kemuliaan Tuhan, maka bulan Juni dan bulan Juli ada yang menikah. Salah satu alat kemuliaan Tuhan. Minta traktirannya ya. Oke, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ini tidak usah bingung dengan apa kata orang. Oh, kata-kata orang tidak akan membuat kamu dekat sama Tuhan. Hidupmu ini tergantung kamu dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nikah untuk jadi alat kemuliaanku. Nikah aja. Asal sesuai firman Tuhan dengan beda jenis yang cinta Tuhan. Jangan dengan sesama jenis. Seperti itu tak ada akar rotan pun jadi. Jangan seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau Tuhan berkata, enggak. Aku kepingin kesendirianmu bersama aku. Ya gak apa-apa. Karena Tuhan yang minta, Tuhan yang memberi kekuatan padamu. Hidup itu simpel aja. Jangan dibuat sulit. Banyak orang bingung. Nanti kalau sudah menikah bingung, keturunan. Nanti yang nguburin aku siapa? Kalau orang mati, kamu bisa ingat kah? Kamu dikuburin di mana? Kamu bisa menjadi pengatur gaya kah? Nyo, jangan. Peti matinya mama itu putih. Serem. Iya kan? Aku minta yang ada ukiran-ukirannya ya. Ukiran-ukuran. Wah, aku pengen fotonya mak di sana. Ya, cuk, fotonya mak di sana. Ya, sing api titik. Ya, kalau bisa di Photoshop dikit supaya mak kelihatan lebih muda pada waktu prosesi penghiburan. Maknya yang sudah meninggal ngatur-ngatur. Oh itu kamu duduk di sini ya jemaat. Kamu duduk di sini lagu favoritku. Kira-kira seperti itu enggak? Nah ya kalau mati ya mati kok. Tubuh fana ini akan ditinggalkan kok. Tapi tubuh rohmu tetap melayani Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu Paulus berkata, aku menantikan perubahan tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Dahsyat. Tubuh fana tidak akan sakit terjepit lagi. Tubuh fana tidak akan sakit encok lagi. Akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Saya senang. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bekerja di atas segala pikiran. Beberapa tahun yang lalu, tahun yang lalu ketika di CT scan, syaraf sudah putus. Tapi beberapa tahun yang lalu juga ketika di CT scan lagi, syaraf menyambung. Saya bilang, Tuhan kayak pacaran aja putus nyambung Tuhan. Tapi segala pujian hanya kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak gunakan itu media untuk memperkenalkan Kristus. Karena bagi saya itu pengalaman pribadi saya yang intim dengan Tuhan. Saya tidak dijadikan branding gereja, mujizat terjadi. Enggak. Karena bagi saya pemberitaan tentang salib. Pemberitaan tentang Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan di tengah dunia yang semakin mempengaruhi kita. Sanggupkah kita bertahan sampai pada akhirnya? Sanggupkah kita bertahan sampai pada kesudahannya? Saya ngeri dengan tipu daya dunia yang semakin mengerikan di akhir zaman ini. Tipu daya kekayaan, tipu daya ketenaran, tipu daya keternaran. Ini benar-benar membuat kita semakin lama dunia berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dunia berusaha merebut anak-anak pilihan Tuhan dari kasih Tuhan. Dunia menawarkan segala isi dan keindahannya. Dunia menawarkan segala yang dianggap baik. Segala yang dianggap benar bagi dunia ini.
Tetapi saya rindu. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia ini. Yang dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap paling berhikmat oleh dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Akhir zaman sudah di penghujung zaman. Kalau dulu saya diceritain guru sekolah minggu, diceritain pendeta. Sudah di akhir zaman waktu itu. Saya cuma berkata ini sudah di penghujung akhir zaman. Siapa yang bisa memastikan COVID berhenti? Tidak ada. Gelombang kedua di India. Berapa banyak orang yang mati dibakar untuk dikremasi. Rumah sakit penuh. WHO berkata tsunami di India. Ini seperti mengulang sebuah peristiwa di Wuhan 1 tahun yang lalu. Saya ingat di bulan Januari tahun lalu. Kita mendengarkan surat kabar berita, kasihan ya di Wuhan. Kita bangga dengan lelucon-lelucon. Virus tidak bakal mampir di Indonesia karena orang Indonesia apapun dimakan. Istilahnya suka yang kotor-kotor. Suka rujak petis. Saya masih ingat dengan guyonan-guyonan seperti itu. Dan kita bahagia karena virus itu tidak datang di Indonesia. Kita berkata kasihan Wuhan, ciao Wuhan. Dan akhirnya Indonesia, orang-orang Indonesia yang tadinya menertawakan. Dan khususnya kita yang menertawakan. Kita juga tertawa. Aduh kasihan ya Wuhan, ayo kita doa sama-sama yuk buat Wuhan. Tapi begitu dengar berita ada orang terkena COVID 1 saja di Indonesia, paniknya minta ampun. Yang tadinya kayaknya gagah, tiba-tiba panik, semua dibeli, tisu dibeli. Ingat nggak tahun lalu? Mie dibeli seperti orang rakus dan serakah. Satu supermarketnya dibeli. Untung mbaknya nggak ikut dibeli. Gitu ya. Wah pokoknya dibeli semua. Ini dibeli. Panik, takut. Saya seperti mengulangi sebuah cerita. Varian baru ini kita melihat India. Kasihan ya. Orang dibakar tiap hari. Pertanyaan saya. Kalau masuk di Indonesia bagaimana? Sudah siapkah Anda? Karena virus ini menyerang anak-anak, menyerang pemuda. Virus yang mutasi ganda kata mereka. Oh aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Jikalau kita melakukan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berpikir kalau virus ini bermutasi sampai berkali-kali dan akhirnya memusnahkan seluruh dunia bagaimana? Tuhan berbicara di dalam hati saya. Dan saya cuma berkata aku tenang di dalam Tuhan. Walau 1000 rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, aku akan tenang di dalam Tuhan. Artinya apa? Rumah kita bukan di bumi. Rumah kita di surga, di dunia yang baru. Di bumi yang baru. Langit yang baru. Waktu sekolah minggu saya diajarin lagu. Oh papa, oh mama percayalah. Di surga rumahku di sana. Tapi waktu itu saya salah sih. Ditegur sama guru sekolah minggu saya. Oh papa, oh mama percayalah. Di surga rumahmu di sana. Kayak ngusir ke surga langsung gitu ya. Sana tak ada susah, tanah tak ada sedih. Oh papa, oh mama percayalah. Dari sekolah minggu saya diajar. Surga itu tujuan saya. Pemberhentian saya di surga. Ini cuma perjalanan saya. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan khawatir dengan apa yang bisa mengambil tubuhmu. Tapi khawatirlah dengan apa yang bisa mengambil jiwa dan rohmu. Yaitu kalau kamu belum mengenal Yesus secara pribadi. Kamu belum dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kamu belum dipulihkan dari manusia lamamu. Kalau kamu perlu takut dan gemetar. Karena nantinya
kita tidak bisa di langit dan bumi yang baru, tetapi yang ada di dalam kengerian yang kekal bagi orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus secara pribadi dan secara sungguh-sungguh. Saya bacakan lagi. Ya. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ia membenarkan. Naturmu yang lama, natur dosamu itu dibenarkan Tuhan. Dibetulkan Tuhan. Natur dosamu yang suka pornografi dibetulin Tuhan. Jadi benar. Yang suka memfitnah dibetulin Tuhan, jadi benar. Yang suka berkata-kata kotor, dibetulin Tuhan, jadi kata-kata penuh dengan pujian. Itu arti kata dibenarkan. Paham? Kata dibenarkan itu bukan kayak gini loh. Kamu buat dosa sesenang mungkin, sampai akhir zaman, nanti Tuhan betulin kamu. Wes pokoknya dosamu ditiadakan, itu bukan pembetulan atau pembenaran. Sebenarnya kata yang cocok itu bukan kata pembenaran bagi saya ya. Tapi pembetulannya Tuhan. Betul dan benar itu sama enggak? Hampir sama. Tapi maknanya bisa berbeda. Ayo anak-anak ulangan remedi. Ibu benarkan semua ya. Bodoh. Iya kan? Bodoh, jadi yang tadinya dapat 40 dibenarkan dapat 100. Itu yang saya pahami dari dulu. Oh gitu ya. Jadi aku gak perlu belajar. Aku dibenarkan toh. Sudah selesai. Aku gak perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Pokoknya ya saya dapat nilai 0, nilai 10. Saya dibenarkan dapat nilai 100. Itu pemahaman saya dulu. Tapi saya belajar firman Tuhan. Saya kok lebih cocok dengan kata pembetulannya Tuhan. Kamu yang dapat nilai 40, kamu salah ya. Oke, sini tak betul no. Sudah ngerti kesalahanmu di mana? Ini ya. Sudah ngerti kesalahanmu di sini? Ya. Ayo dibetulkan, dapat 100. Itu pembenaran. Yang berikutnya, ya. Menguduskan. Yang tadinya tidak kudus jadi kudus. Yang tadinya ucapannya misuh-misuh, sekarang penuh dengan pujian. Yang tadinya berkata, Alleluia. Ya kan? Yang tadinya kita mau mengumpat, sekarang berkata, Alleluia. Yang tadinya kita suka segala sesuatu, tidak ada ucapan syukur, Haleluya. Sedangkan jemaat yang dikasih Tuhan itu namanya dikuduskan. Tapi pemahaman saya dulu dikuduskan gini. Saya ini orang berdosa. Ya. Tiba-tiba. Jadi suci. Selesai. Talala, saya suci, saya suci, saya suci. Oh enggak kayak gitu. Dikuduskan artinya apa? Yang tidak kudus itu perlahan-lahan pasti sepanjang umurmu di muka bumi ini dikuduskan menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Hati-hati mempelajari kebenaran firman Tuhan. Salah pilih cilaka kita. Ya, yang berikutnya dikatakan apa? Di sana 29, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Karena itu adalah tertulis barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Menebus. Apa sih menebus itu? Menebus itu bukan gini loh. Siapa yang pernah ngutang di Pegadaian?
Sering kali orang salah memahami ayat tuh kayak gini. Menebus itu diibaratkan kayak budak. Ya, budak. Budak dijual di pasar, lalu kita beli. Budak itu. Tebus kan namanya, ditebus. Setelah itu, saya dulu sekolah minggu diajari seperti itu. Budak, bebaslah kau. Kamu sekarang budak merdeka. Contoh di Pegadaian, kita ada handphone. Ya, handphone itu sudah digadaikan sama orang sebelumnya. Kita tebus. Kita tebus handphone itu. Lalu kita geletakkan. Kita biarkan handphone itu. Handphone, kamu sudah bebas sekarang. Terserah kamu. Ya enggak bermanfaat dong. Tapi kata ditebus artinya ikut sang penebus. Saya sudah ditebus. Saya punya free will tapi free will saya terbatas. Saya sudah ditebus. Tetapi saya akan tidak bebas, hidup saya bukannya saya lagi, tetapi sesuai dengan kerinduan Tuhan. Tapi kata yang benar dari kata ditebus adalah, kamu seorang budak yang tidak bebas, yang terikat oleh darah yang mahal. Kamu ditebus, lalu kamu ditarik untuk ikut sang penebus. Itu arti ditebus. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya sudah ditebus, tapi tidak ikut sang penebus. Berarti kamu betul-betul bau lebus. Kamu betul-betul tidak menghargai penebusmu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Itu nyanyian seorang budak yang ditebus. Tidak ada nyanyian budak yang ditebus itu. Begitu ditebus, merdeka, merdeka. Kamu boleh seenak-enaknya sendiri. Kamu boleh hidupmu sesuai dengan kehendakmu sendiri. Itu bukan ditebus namanya. Masa sih penebusan Tuhan itu sia-sia? Tuhan itu hanya menebus untuk meninggalkan umatnya. Selesai ya, dosamu selesai. Dosa sekarang, dosa masa depan tak tanggung. Suka-suka lu. Enggak gitu. Arti ditebus artinya, kamu kubayar, ikut aku. Follow me. Kamu bukan budak lagi, tapi kamu orang merdeka. Ditambah ya, merdeka di dalam Kristus. Siapa yang mau ditebus? Siapa yang mau sudah ditebus oleh Tuhan? Tapi kamu tidak berlaku seperti orang yang merdeka di dalam Kristus. Kamu berarti masih tawanan. Berapa banyak orang yang hidup di dalam tawanan-tawanan masa lalu. Nenek-nenek ketika dikunjungi pada waktu penghiburan ya kan di rumah sakit. Mendoakan masih teringat dengan masa lalu SD, masa lalu SMP. Masih terikat dengan dendam dengan orang tua. Kita ini udah ditebus. Saya punya banyak alasan untuk membenci orang tua. Tapi saya punya ribuan alasan untuk mencintai mereka. Jangan 1-2 kesalahan lalu mempengaruhi kita. Lalu berkata mereka buruk. Jahat banget kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kesalahan tidak menggagalkan kebaikan. Dan yang terakhir, saya minta pemain musik maju ke depan. 30, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, you in Christ. Kamu ada di dalam Kristus. Kita bukan pelayan-pelayan yang lip service. Di mimbar, haleluya. Apa yang bisa saya tolong, apa yang bisa saya bantu. Tapi kamu di luar mimbar. Di kehidupan sehari-hari, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu sikap hatimu. Tuhan tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Walaupun kau berada di balik jubah seorang gembala. Walaupun kau berada di jubah dari seorang guru. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan tahu hatimu.
Oleh karena itu, sebelum terlambat dan bumi terbelah dalam tanda kutip untuk engkau, dan dimasukkan di dalam kengerian kekal untuk selama-lamanya, kita berubah. Kita mau ditebus dan ikut sang penebus kita. Banyak orang yang pelayanan lip service. Oleh karena itu saya memilih, walaupun saya jika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan salib Kristus, maka banyak orang-orang yang bertobat yang akan datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita menceritakan diri kita sendiri, maka akan banyak orang yang jahat yang akan datang dan bergabung dan berkumpul. Sebab di mana ada salib diceritakan, di mana ada Kristus diberitakan, di situ ada persekutuan, ada roh mesra satu sama lain. Jemaat ini bukan jemaat yang dari kata sempurna, tapi jemaat ini disempurnakan tiap hari. Belajar dari kesalahan masa lalu, memperbaiki, belajar dari kesalahan, dibetulkan, belajar dari kesalahan dibetulkan sampai kita perkiraan manusia. Karena hikmatnya tidak terselami oleh manusia. Tuhan menempatkan engkau bukan untuk sebuah rencana kecelakaan. Tuhan menempatkan engkau di tempatmu masing-masing, di tempat ini untuk rencana kemenangan. Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan menempatkan engkau bukan untuk rencana kejatuhan, tapi untuk rencana kemenangan yang sedang dipersiapkan Tuhan. Hari kemenangan itu tiba. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Musa dan Harun. Mereka tidak mencari pembenaran di atas manusia. Mereka mengadu kepada Allah yang mengutus mereka. Yang kedua, mereka punya hati yang hancur, hati yang rindu. Umat Israel benar-benar menemukan tempat perjanjian. Kita rindu seperti Musa dan Harun. Memiliki hati yang hancur, bukan hati yang beringas. Hati yang ingin kekuasaan, hati yang ingin dipuji manusia. Tidak. Mereka begitu rendah hati. Dan yang ketiga, apakah kalian sadar? Tuhan pakai orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia ini. Yang artinya orang yang memilih jalan Tuhan untuk mempermalukan hikmat orang-orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Engkau bisa jadi pedagang. Tuhan akan memberkati hasil usahamu untuk kemuliaan namanya. Engkau bisa jadi full timer. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu untuk alat kemuliaannya. Engkau bisa menjadi pengurus gereja. Tuhan akan berkati engkau. Engkau bisa menjadi pegawai kantoran. Tuhan akan urapi dan engkau menjadi saksi Tuhan di sana. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sanggup memakai sampah dan mendaur ulangnya menjadi barang yang paling bernilai bagi dunia ini. Mungkin dulu hidupmu adalah sampah, tapi sekarang kau bukan sampah lagi, tetapi engkau menjadi barang bernilainya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Sekali lagi kita katakan bersama saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Thank you Jesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut meskipun saya susah Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. sanggup Yesus Sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, sungguh Kau begitu sempurna Tuhan. Karyamu begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menyanyikan satu pujian lagi dan kita akan masuk dalam doa berkat. Dalam setiap masa di dalam hidupku, Kau selalu hadir dan sertai aku dalam segala perkara di dalam hidupku. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap masa. Dalam setiap masa Di dalam hidupku, Kau selalu hadir dan sertai aku dalam segala perkara di dalam hidupku. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Takkan Tuhan, takkan ku ragu hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim di dalam hatiku, Kau selalu pegang dan teguhkan aku dalam setiap masa. dalam setiap masa di dalam hidupku. Kau selalu
setiap musim di dalam hatiku. Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu, Tuhan memberkatimu. Apapun keadaanmu, Tuhan memberkatimu. Dalam setiap kelemahan-kelemahanmu, bukanlah Dia Allah yang tidak mengerti. Dia mengerti semua permasalahanmu. Tapi Tuhan menghendaki engkau menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Sekarang kiranya terima berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberkati kehidupanmu bukan hanya sekarang tapi sampai selama-lamanya. Anak cucumu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, saudara-saudaramu diberkati Tuhan. Di dalam kelimpahan kuasa-Nya, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, hai jemaat Rasuli, Rahmani, dan Rajani, Tuhan sudah memberikan kunci-kunci kemenangan. Tuhan memberikan kunci itu kepada kita semua. Dan pergi dan lakukan amanat suci Tuhan. Siapa yang percaya engkau diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin.